Pernikahan adalah prosesi sakral, menyatukan dua insan yang berbeda tapi saling mencintai untuk menjadi satu dalam ikatan yang resmi, sah menurut agama dan diakui negara. Dalam prosesi pernikahan, selalu diwarnai rasa haru bercampur bahagia karena keduanya sudah dinyatakan resmi menjadi bagian hidup dari pasangan yang dicintai. Biasanya dalam prosesi ijab kabul, kedua mempelai selalu ditunggui dan disaksikan orang-orang tercinta, seperti ayah, ibu, dan saudara. Namun bagaimana jika di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, satu atau dua mempelai terkonfirmasi positif COVID-19? Tentu akan menjadi beban yang sangat berat padahal waktu sudah ditentukan. Dan mungkin jika Anda mengalami seperti ini, Anda tidak perlu khawatir karena saat ini pernikahan secara daring juga bisa dinyatakan sah menurut agama dan diakui undang-undang yang berlaku. Dan berikut liputannya. Inilah Desi Fauziah, warga Tulungagung, Jawa Timur, pasien COVID-19 yang menjalani masa isolasi di tempat karantina. Desi terlihat sedih bercampur bahagia saat menyaksikan prosesi ijab kabul yang dilakukan pasangannya, Adrin Ansam, secara online. Desi terpaksa tidak hadir dalam prosesi sakral tersebut dan hanya menyaksikan dari lokasi karantina. Sebelumnya, Desi dinyatakan positif corona 2 hari sebelum pelaksanaan ijab kabul. Suasana haru langsung terasa setelah suaminya dengan lancar mengucapkan ijab kabul dari kantor urusan agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Meskipun hanya bisa menyaksikan secara online, namun hal tersebut tidak mengurangi keabsahan pernikahan mereka. Desi dan Andri sebelumnya telah merencanakan tanggal pernikahan sejak 4 bulan yang lalu. Mereka berencana akan menggelar pesta pernikahan secara sederhana dengan mematuhi protokol kesehatan di rumah mempelai wanita. Namun rencana tersebut berubah 2 hari berlalu saat Desi dinyatakan positif corona. Setelah melakukan koordinasi dengan gugus tugas setempat, prosesi ijab kabul tetap bisa dilakukan di kantor KUA. Meskipun hanya dihadiri oleh mempelai pria dan sejumlah saksi, pernikahan ini tetap sah sesuai agama dan diakui negara. Hal ini karena pihak orang tua telah menyerahkan wali ke pihak KUA. Prosesi ijab kabul sendiri berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Penghulu mempelai pria juga tidak bersalaman saat mengucapkan ijab kabul. Ya, Mas, ini sebelumnya sudah merencanakan berapa lama Mas untuk menikah ini, Mas? Dari 4 bulan yang lalu. Dari 4 bulan yang lalu. Terus gimana Mas ini menikah tanpa didampingi pasangan ini gimana Mas? Ya, kalau memang keadaannya lagi seperti ini, ya mau nggak mau kita harus menuruti sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang terpenting akad nikah juga berjalan dengan lancar. Sejak kapan Mas pasangannya dinyatakan konfirmasi? Nah, dari keluarga saya diberitahu dari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu Mas ya? Yang sebenarnya secara ketentuan hukum mereka berhak untuk melaksanakan pernikahan di rumah. Tetapi karena situasi yang seperti ini, kami bersama Ibu Puskesmas untuk menghalau istilahnya bahaya-bahaya COVID itu, kita nikahkan di kantor urusan agama sebagai tempat insya Allah yang steril kan gitu ya. Maka secara pandangan hukumnya bagaimana pernikahan itu, insya Allah semuanya kami sudah menyatakan itu sudah sah baik secara hukum agama maupun peraturan perundangan pemerintah. Karena di sana Pak Wali sudah menyerahkan secara langsung kepada saya, kemudian dihadiri oleh 2 orang saksi, kemudian calon istri juga menyaksikan meskipun itu lewat video call atau lewat Zoom meeting. Karena itu situasi yang darurat, maka dia bisa menyaksikan. Yang ketiga, yang lebih utama adalah sebagai calon suami tadi juga berada di hadapan kami sebagai wakil wali, sekaligus kami sebagai yang berada di kantor urusan. Meskipun sudah sah menjadi pasangan suami istri, namun mereka harus berpisah sementara waktu. Desi harus menjalani masa karantina hingga dinyatakan negatif atau sembuh. Tim Liputan Kita TV melaporkan.